Ya ada inilah ada di YouTube doang. Lalala pertama kali dibawakan itu di tahun 2016 lalu. So it's gonna be a very special year for Lalala juga untuk hadir kembali di Mas Puma dulu deh sebagai founder dari The Group juga. Selamat sore ya Mas Puma. sore. How are you feeling menuju beberapa minggu nih? Deg-degan apa sih? Deg-degan? Enggak lah, nggak kelihatan kayak deg-degan. Udah hamil 16 17 ya. 80%, 88 kalian lagi ngurusin banyak banget kontainer artis-artis karena kayaknya tahun ini akhirnya tuh bakal banyak yang special show juga. Jadi installationnya bakal super mudah kali ya, sama aneh-aneh lah gitu. Iya, termasuk juga kayaknya kalau ngomongin soal Lalala tuh sepaket gitu ya, dari visualnya ya, dimulai dari stage-nya juga sampai stage act-nya juga, dan mungkin eksklusif performance itu apa yang kita bisa expect nanti ada di Lalala? Sebenarnya surprise. Agak iya. Cuman kalau tahun ini bedanya sama tahun lalu kan, kalau dilihat dari kosong sendiri ada yang farewell show, exclusive show, terus festival review, terus ada yang kayak playing art klasik, pokoknya banyak description kan. Which is tuh sebenarnya satu-satu artinya beda-beda, kayak misalnya exclusive show tuh one and only stop in Asia, itu di Lalat. Misalnya kayak Casey, Lani itu datang ke Jakarta terus cabut lagi gitu, pulang. Terus kayak playing art klasik ya, itu basically banyak yang tahu Laruku, cuman ini cover bandnya, tapi yang bawain cover bandnya ini sendiri, leader Laruku sendiri, jadi dia pengen deskriptif lah, dia bakal bawain lagu-lagu si Laruku. And then kayak farewell show, ya kita tahu Miu 30 tahun berkarya, this is their last show di Lalala, jadi mereka juga panggungnya would be special di Lalala sendiri, dan juga terakhir girl band House to House yang ada orang Indonya, Amel, dia debut di festival Indonesia di Lalala juga, jadi bakal spesial juga lah, banyak intinya bedanya tahun ini dan tahun lalu kan. Banyak surprise-nya tahun ini. Oh, walaupun pertanyaannya jadi kayak gimana tuh membujuknya Miu mau farewell di salah satu festival atau mungkin di satu-satunya festival di Indonesia, Hearts to Hearts, mendebutkan gitu ya, apalagi yang pertama kali berarti tampil di Indonesia juga untuk Lalala. Gimana tuh? Itu kayaknya ini kali ya berkat dan anugerah dari Tuhan. Bingung juga kalau nanya kayak gitu, soalnya jujur ya all stars lain aja bisa dapat gitu. Betul. Tepuk tangan dulu dong buat Lalala lebih jauh. Itu bener banget. Jadi kita tahun ini agak membuat nggak gebrakan lah, cuman kita tuh suka banget sebenarnya dari dulu awal-awal ada tuh kita suka nge-highlight band-band yang orang kayak gak kenal terus jadi terkenal gitu kasarnya, cuman gimana ya, lebih ke visi misi kita sendiri kan, kayak banyak suara-suara band kecil di Indo tuh gak punya panggung. Jadi kita tahun ini kayak mikir kenapa kita harus naruh, bukan harus kayak lebih kayak passion kali ya, passionnya tuh pengen naruh band-band itu gak terlihat di permukaan, tapi kayak itu harusnya ada loh. Nah jadi kita lebih kasih suara-suara kecil ini tuh panggung, which is di Lalala gitu. Wow. Itu ya gitu. Terus jadi ya udahlah dimasukin, kita kontak-kontakan, terus ya udah main, karena sebenarnya selain di Lalala juga maybe next year kita kan bikin kayak road buat tahun depannya akan ada di negara lain, jadi si submission ini bakal kita bikin road dan main di negara lain juga. Ya, ini kayaknya kan spill nih ya. Iya benar-benar. Jadi untuk tahun depan ini belum selesai ngobrolin soal tahun ini, udah ketahuan tahun depan roadnya aja bakalan ada di luar. Kita keep dulu pertanyaan itu untuk nanti ya. Aku nggak akan ngaku Gen Z, karena aku mau komentar ini Gen Z banget. Karena nggak akan ada Gen Z yang bilang ini Gen Z banget sih gitu. Pasti akan ngaku Gen Z. Stage-nya akan dibuat seperti apa, dan konsep yang menurutku juga cukup
Gen Z futuristic tapi pretty gitu, tetap ada pretty-nya. Itu tuh dari mana gitu? Kalau stage sebenarnya mirip sih sama tahun lalu, kayak kita ada Bloom stage, Karma sama Lala kan. Which is Bloom tuh kayak 360, terus Karma tuh stage terbesar kedua selain Lala. Yang unik juga biasanya kayak artis-artis yang banyak BM itu kita pindahin ke stage 2. Nah ini gambaran tahun lalu ya, yang mungkin ada yang belum pernah lihat. Lumayan ribet-ribet tapi indie dan agak ke mainstream. Pasti di 2 yang stage pertama pasti yang megah dan bisa masuk ke kontainer-kontainer itu. Nah dari si stage ini sebenarnya mirip-mirip, cuma kita ada kasih improvement. Bedanya lebih ke si artis-artis yang bermain. Yang tadi saya udah spill di awal, lagi pusingnya ngurusin installationnya si artis-artis, headliner, sub-headliner. Karena mereka tuh kayak, gak tau ya, tahun ini tuh banyak banget kebeeman mereka, jadi bawa kayak ternyata gue mau solo show tapi di festival, jadi harus installationnya kayak gue solo kayak gitu. Ya itulah, itu yang membuat sebenarnya tahun ini bakal beda banget si productionnya. Super beda. Kayak tahun kemarin bisa dilihat ada fountain, kita bikin waterfall, terus ditembak proyektor. Nah tahun ini juga kita ada nambahin beberapa art installation baru, kayak gate entrance-nya full of mural. Dan itu dari masuk sampai masuk ke dalam, dari awal masuk gate dan masuk ke dalam si venue festival sendiri. Itu panjang banget sih, cuman kalau bisa berapa meternya saya juga lupa. Cuman super melelahkan buat artis-artis itu membuat mural, and then ada gate tunnel itu juga supported by Oppo tentunya. Super keren juga, kemarin lihat production, niat juga ya orang-orang ini, the best sama kayak Oppo. Terus ada beberapa installation yang aku nggak bisa sebut, cuman ya kayak tahun kemarin, please datang aja dan share it with your friends gitu. Tamrin, teman-teman yang setelah menukarkan tiket itu juga bisa langsung ke bawah. Sebenarnya kalau bisa dimurahin lagi, kayaknya dimurahin sih ya. Terus gimana ya, emang bisa pakai segitu. Kalau ditanya kenapa, biar apa ya, semua market kita tuh pengen ambil sih. Maksudnya kita kan bukan festival eksklusif yang harus salah satu market gitu. Kita benar-benar pengen menarik semua market, kayak selebrasi ini tahunan kita gitu. Sebenarnya sih kayak 3D Pass buat yang beli, jangan lupa ntar tukerin ini bajunya yang saya pakai. Bagus banget lagi. Aku tuh tadinya pengen kayak, boleh gak sih tampak belakangnya tuh dikasih karena ada emboss lalalanya itu. Kalau sablon mungkin udah biasa ya, ini yang bagian belakangnya harus dikasih lihat. Nanti mungkin kita kasih lihat ya. Nggak mungkin kita founder suruh berbalik ya kan, jangan begitu ya. Jadi jangan lupa buat yang dia pas sudah beli, terima kasih. Ini langsung ntar pas penukaran tiket, karena langsung ambil ini gratis. Terus dipakai kalau bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Bisa dengan bangga setelah eventnya dipakai kalau gue datang nih ke 2025. Termasuk juga bisa announce sama Lala Friends lainnya juga kalau mau dapat meet itu gimana? Ya basically kalau kalian beli 3D Pass itu dapat t-shirt yang travel meet and greet, cuman travel itu ya basically yang travel. Karena kita masih eliminasiin nih banyak banget kan yang mau meet and greet, dan kita lagi tektokan sama artisnya juga. Berapa peserta yang boleh meet and greet dan teknis lainnya lah gitu sih. Oke, jadi memang segala sesuatunya tuh harus dicek di sosial media juga gitu ya. Soal raffle ini yang memang lagi-lagi nggak cuman para founder atau mungkin juga orang-orang di balik layar aja yang butuh apa tuh stars align ya, yang nonton juga mudah-mudahan stars align bisa meet and greet gitu dengan musisi favoritnya juga. Memang aku cukup setuju sih kalau Lalala tuh nggak buat Gen Z aja, karena kayaknya setiap musisi itu mewakilkan per generasi gitu ya. Ada millennials-nya, ada Gen Alpha-nya mungkin ya, kayak Carmen kayaknya masuknya Gen Alpha deh, bukan Gen Z. Itu juga termasuk juga salah satu strategi untuk kayak yuk kita semua tuh diundang loh ke Lala, despite of your age, despite of your
style, your music apa namanya ya, taste gitu, ya nggak sih? Bener banget, jadi mungkin yang tahun ini beda banget sama tahun kemarin kan. Kalau tahun kemarin ya di persennya Gen Z ya, Yes. Z. Gen Z sih lumayan. Kalau yang tahun ini kita emang basically yang tadi gue bilang juga kenapa tiket murah itu kita mau market semua tuh kita ambil aja kayak jangan yang kayak ini festival cuma buat Gen Z, ini milenial, enggak semuanya kita hajar ya kayak IP ada buat milenial Yes. ke atas soalnya. Betul, minum bos sih. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi kita pengennya dari paling atas sampai Gen Alpha yang hearts to hearts juga kita ambil karena ya balik lagi kita tuh bukan festival yang eksklusif untuk satu kalangan, tapi kita benar-benar terbuka. Even kalian bawa anak kecil gitu, please do. Kita pengen banget family banyak yang datang bisa. Yes. Gitu sih. Oke, jadi Tapi beberapa kayaknya udah soalnya kalau udah soal kayak udah nggak lihat lagi sih benar jujur. Jangan lupa buat teman-teman wibu saya please beli. Iya mau benar ini momentum ya. Iya banyak banget tahun ini. Buat fokus ke Korea kita belum ada plan sih. Cuman buat headliner Korea plannya sangat besar sih buat tahun depan karena kayaknya Indo tuh suka banget Korea kan. Jadi kayak buat market itu emang kita niatin sebenarnya dari awal kayaknya dari awal kita pindah Jakarta sebenarnya. Cuman kayak di tahun ini bukan baru ya, kebetulan bisa dapat harsu kayak rezeki dari yang di atas. Jelas juga keren. Mudah-mudahan headliner tahun depan salah satunya Korea, amin. Amin. Terus kalau buat akomodasi kita ada track yang bakal shuttle kalian di mana itu bisa dilihat di sosial media kita. Tulis lihat track, the best track juga. Terima kasih banyak. Terima kasih Kevin buat pertanyaannya. Thank you. Terima kasih loh pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Cuman beban banget buat dijawab nih. Soalnya sebenarnya kayak saya pribadi tuh agak menghindari ulang tahun sih sejujurnya. Soalnya ekspektasi kalian jadi sangat tinggi gak sih? Jadi kalau ditanya mau ngapain banyak, cuman ya tunggu aja gitu. Tunggu aja. Salah satunya ekspansi, salah 2 dan 3-nya ada rotunya itu tadi. tunggu di Instagram. Ya, begitu. Dan ada rotu dari Bali. Masih jauh-jauh datang. Betul, Bali weekend. Ya, Bali weekend. Alasannya kenapa ya? Sebenarnya itu face recognition cuma ada di 3D Pass. Baru tahun ini juga kita ngembangin si alatnya. Kenapa? Karena sebenarnya kita mau ngurangin percalonan yang ada di industri ini. Sama kayak kurang sehat aja kan industri ini kalau kebanyakan calo kayak begitu. Kasihan yang udah beli tiket dari awal. Terus tahu di dekat-dekat dijual murah gitu. Kita tuh sangat concern sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Jadi biar kalian beli tiket tuh nggak pernah kayak ngerasa aduh udah beli tapi gini gitu sih. Kita ngindarin banget yang kayak gitu, makanya ada face recognition. Basically itu doang. Termasuk juga memudahkan gitu ya. Memudahkan akses juga. Mudah sih. Mudah-mudahan kalian. Mudah. Kecuali mungkin kalau make up karakter, nah nggak susah nanti. Tiba-tiba nanti cosplay gitu ya. Tapi harusnya aman-aman aja sih ya. By the way nanti si face recognition itu bakal didaftarin waktu kalian nukar si wristbandnya. Ya nanti ada foto ibu lah supaya nanti tinggal masuk gitu, cabut. Ya kayak di SCBD lah, antar-antar kalian yang ada di sini. Betul. Cabut aja nggak ribet lah gitu. Nyerong ke kiri, lihat ke teman-teman yang di sebelah kiri. 3, 2, 1. Sekali lagi masih untuk teman-teman yang di kiri. 3, 2, 1. Kita geser pandangannya ke teman-teman yang di kanan. Dan hitungan ketiga. 3, 2, 1.